Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rizky dari Universitas Pamulang, kelas 01 TIDP 009 dengan prodi Teknik Industri, akan menjelaskan tentang hukum Archimedes, Pascal, dan juga Bernoulli. Selanjutnya ada lembar daftar isi yang berupa dari sejarah awal mula fisika, penjelasan hukum Archimedes, penjelasan hukum Pascal, dan yang terakhir adalah penjelasan hukum Bernoulli. Kemudian di sejarah awal mula fisika, pada era pertama yaitu era filsafat alam, di zaman kuno sampai abad ke-19. Pada masa ini fisika disebut sebagai filsafat alam. Orang-orang mencoba menjelaskan alam semesta dengan logika tanpa melakukan eksperimen terukur. Periode penyelidikan tentang dunia fisik yang berlangsung dari Yunani kuno, Prasokrates, abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga abad ke-19. Tokoh ternama di zaman itu, tepat pada tahun 247 sampai 212 sebelum Masehi, adalah Archimedes. Terobosan yang dia lakukan adalah ilmuwan yang pertama kali menggunakan matematika murni untuk menjelaskan fenomena fisik seperti gaya apung dan prinsip tuas. Karya yang dibuat oleh Archimedes sampai terkenal yaitu On Floating Bodies atau hukum Archimedes. Kemudian ada di era revolusi ilmiah pada abad ke-16 sampai abad 19, yaitu era eksperimen. Di era ini, filsafat alam yang sebelumnya didominasi pandangan klasik seperti Aristoteles atau Ptolemus digantikan oleh pendekatan baru yang menekankan pengamatan, eksperimen terkontrol, matematika, dan juga logika yang dapat dipahami secara rasional oleh akal manusia, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern dan pemikiran pencerahan. Tokoh yang terkenal pada zaman ini yaitu Isaac Newton di tahun 1643 sampai 1727 yang membuka terobosan menyatukan fisika bumi dan luar angkasa. Ia merumuskan bahwa hukum gerak dan gravitasi semesta. Dampaknya, segala sesuatu di alam dianggap sebagai mesin raksasa yang bisa diprediksi. Kemudian di era fisika modern di abad ke-20 sampai abad sekarang atau di zaman sekarang. Pada awal abad ke-20, sebagai respon terhadap keterbatasan fisika klasik atau Newtonian dalam menjelaskan fenomena pada skala sangat kecil, atomik atau subatomik, dengan kecepatan sangat tinggi ditandai oleh dua pilar utama, yaitu teori relativitas dari Einstein yang merevolusi pemahaman ruang waktu dan gravitasi, serta mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Planck, Born, dan juga dan lain-lain, yang menjelaskan energi dan materi sebagai paket diskrit kuanta dan memiliki sifat gelombang partikel, membuka jalan bagi teknologi modern. Tokoh ternama yang terkenal di era ini yaitu Albert Einstein di tahun 1879 sampai 1955, yang memiliki terobosan tentang teori relativitas. Ia membuktikan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif dan massa bisa berubah menjadi energi dengan rumus E sama dengan mc². Tokoh selanjutnya adalah Niels Bohr dan juga Werner Heisenberg, memiliki terobosan mekanika kuantum. Mereka menemukan bahwa di level atom, benda yang tidak bergerak secara pasti, melainkan berdasarkan probabilitas atau peluang. Kemudian pada daftar isi yaitu penjelasan hukum Archimedes, ini adalah gambar atau ilustrasi dari tokoh tersebut yaitu Archimedes. Kemudian gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda, dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair atau berbentuk gas. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat.
Pengimplementasian dan rumus Archimedes. Rumusnya yaitu Fa sama dengan rho G V. Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan gravitasi, V sama dengan volume, Fa sama dengan gaya ke atas. Implementasinya yaitu di gambar sebelah kanan, yaitu gambar kapal selam. Itu rho kapal selam lebih kurang daripada rho air, atau bisa disebutkan massa jenis kapal selam lebih kecil dari massa jenis air. Maka gambar tersebut akan menunjukkan pada gambar pertama, yaitu kapal selam berada di atas atau mengapung di permukaan air. Kemudian kedua adalah rho kapal sama dengan rho air, atau massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air. Yang bisa kita lihat di gambar kedua, dia tidak mengapung ataupun tenggelam. Jadi dia akan tetap di tengah-tengah atau istilahnya mengambang di permukaan air tersebut. Yang ketiga atau terakhir, rho kapal lebih besar daripada rho air, atau massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air. Maka kapal selam akan cenderung ke bawah atau mengikuti gaya gravitasi, tenggelam ke dalam permukaan air yang lebih ke bawah. Selanjutnya adalah penjelasan hukum Pascal. Ini adalah ilustrasi dari tokoh Bernoulli dari Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah prinsip kerja yang memiliki ketertarikan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Pengimplementasiannya dan juga rumus bisa kita lihat sehari-hari, yaitu di sebuah implementasi car wash atau dongkrak hidrolik. Lebih tepatnya pada gambar pertama atau di gambar rumusnya ini kita bisa melihat prinsip kerja dari dongkrak hidrolik ini, yang mana F1 menekan ruang atau zat fluida ke tabung F2 yang mengakibatkan tekanan tersebut akan meningkat ke atas, menyebabkan benda yang di atas terangkat lebih mudah. Kemudian adalah penjelasan hukum Bernoulli. Ini adalah ilustrasi dari tokohnya, yaitu Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah prinsip fisika fluida yang menyatakan bahwa aliran fluida ideal tidak kental, tidak termampatkan, aliran stabil, jumlah energi per satuan volume di sepanjang garis aliran selalu konstan, terdiri dari energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Implementasinya dan juga rumus. Implementasinya itu di gambar kedua pada gaya angkat sayap pesawat, dan rumusnya ada di sebelah kiri. P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Yang mana implementasinya ini digunakan pada sayap pesawat terbang, yang mengakibatkan adanya tekanan ke bawah dan juga tekanan ke atas untuk menyebabkan terbangnya dan juga turunnya pesawat. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang hukum Bernoulli, Archimedes, dan Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.